Sampai saya datang ke tempat ini, saya dapat laporan saudara. Apa yang terjadi di Aceh lebih berat daripada kasus tsunami tahun 2004. Kalau dulu tsunami hanya sekitar pesisir saudara. Tapi saat ini bukan hanya pesisir yang kena, tengah wilayah Aceh kena. Dan saat ini sampai daerah-daerah yang gak ada longsor, tapi terputus aksesnya, gak ada logistik. Mereka kelaparan, mereka kesusahan. Dan saat ini begitu luar biasa saudara. Saat ini gak sedikit mereka dalam keadaan sulit, dan sulit juga bantuan masuk. Kami Front Persaudaraan Islam, kawan-kawan DPW hampir semuanya terkena saudara. Begitu juga yang di Sumatera Utara termasuk Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah apresiasi tinggi kepada para laskar yang walaupun rumah mereka ikut terdampak, yang walaupun keluarga mereka juga terkena, tapi mereka tetap terus menerus menjadi penyambung amanat yang dititipkan kepada Front Persaudaraan Islam untuk selalu hadir sebagaimana perintah imam besar dan perintah imam pusat untuk selalu hadir untuk rakyat dan umat dikala bencana terjadi. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para alimil ulama, para masyayikh, para tokoh, bil khusus guru kita bersama yang sama kita muliakan, pimpinan dari Muassasah Al-Islamiyah Raudatul Muta'allimat yang juga sekaligus salah satu pengurus Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh keturunan, anak cucu, menantu beliau mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada guru kita bersama Ustadz Haris yang selaku pengurus Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, begitu juga penceramah pamungkas kita Ustadz Adi dan Ustadz Alwi. Karena penceramah pamungkas berarti saya cuma 5 menit, yang pamungkas yang banyak. Setuju Bu? Kagak, lu galak banget loh, kan udah kerja sama. Iya kayak begitu. Begitu juga kepada para asatidzah, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh panitia
yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga kawan-kawan dari Laskar Batik, begitu juga dari IBTV dan semua pihak yang ikut sumbangsih, baik menyumbang secara moral maupun material. Mudah-mudahan semua pihak yang ikut andil, mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan dengan keberkahan perayaan Maulid di malam hari ini, sekaligus acara haul untuk Ustazah Umi Yati Nuraini, yang mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir dalam perayaan malam hari ini, tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang datang 1 juta, yang amin 2 orang nih. Yang hadir malaikat nih. Saya mau tanya, kita punya dosa gak? Punya gak? Kira-kira banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Yang amin dikit. Ulang doanya ulang. Mudah-mudahan berkah kita hadir dalam perayaan Maulid sekaligus haul. Tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah 5 menit. Ini provokator semua nih orang mari nih. Ini kayak kerusuhan 25-28 dari sini pecahnya kayaknya nih. Saudara, di dalam perayaan haul yang sama kita hadiri dalam kesempatan malam hari ini, terkadang di antara kita menganggap bahwa perayaan haul yang berisi kiriman doa, bahwa yang dapat manfaat cuman sahibul haul saja. Yang dapat manfaat cuman sahibul haul saja. Karena sahibul haul dapat kiriman Fatihah, dapat kiriman tahlil, dapat kiriman maulid, dapat rangkaian daripada silaturahmi, seluruh pahala menjadi pemberian besar untuk sahibul haul. Akan tetapi di sana terdapat makna lain yang bukan hanya manfaat untuk sahibul haul, bukan hanya untuk yang sedang dihaulkan saja, tapi kita yang hadir, kita yang saat ini menghadiri perayaan haul tersebut juga mendapatkan pelajaran bahwasanya hari ini ya Ustazah Umi Yati Nuraini yang mendapatkan kiriman Fatihah, kiriman tahlil, rangkaian doa, beliau telah mendapatkan anugerah karena memiliki suami yang saleh, memiliki anak keturunan yang saleh-salehah, sehingga menjadi catatan tatkala wafatnya ada orang yang doain, ada yang bacakan zikir, ada yang bacakan yasin, ada yang kirimkan Fatihah, ada yang kirimkan rangkaian maulid, dirayakan haulnya. Dan ini merupakan satu anugerah besar. Pertanyaannya, apakah besok kita tatkala kita telah wafat, kita merasakan apa yang dirasakan oleh sahibul haul? Apakah kita merasakan apa yang dirasakan oleh sahibul haul? Di mana rangkaian pahala yang saat ini kita kirimkan merupakan satu hal yang begitu luar biasa, akan dinantikan oleh mereka yang telah terlepas daripada nyawa dalam ruhnya, saudara. Dan ini tidak lain tidak bukan mengingatkan kita, saudara, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala mengenalkan zatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah Subhanahu wa taala mengenalkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum asyaddu amala. Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan, ketika Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Saudara, para alim ulama mencoba mempelajari
Kenapa kok Allah menyebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Pertanyaannya, para ulama mencoba mencari sirnya. Kenapa Allah sebut kematian dulu baru kehidupan? Padahal saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita nih hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Yang pertama apa yang kedua? Lo nggak fokus lo. Mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Ini ada dua madhab kayak di sini nih. Ada yang bingung, Beb, kan kita pernah tiada, habis itu kita ada. Tiada sama mati beda. Dari marhalatul adam ila marhalatul wujud, itu bukan dari mati ke hidup. Kita tadinya nggak ada, Allah ciptakan dengan qudrah iradah menjadi ada. Berarti fase kehidupan kita hidup dulu baru hidup dulu baru Nah sekarang pertanyaannya, kok Allah nyebutnya alladzi khalaqal mauta wal haya? Kok mati dulu yang disebut baru hidup? Padahal fase hidupnya manusia, episodenya hidup dulu baru mati. Kira-kira apa mungkin Al-Quran salah? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Saya mau tanya, Al-Quran mungkin salah? Mungkin salah? Enggak mungkin, saudara. Al-Quran pasti benar, mustahil salah. Betul? Betul? Nah tinggal pertanyaannya, kenapa kok kita hidup dulu baru mati, tapi Al-Quran nyebut mati dulu baru hidup? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kapan jawabnya? Sekarang. Lu sekarang mulu lu. Tahun depan aja, tahun depan. Setuju? Gue mau ke Bekasi deh. Perjalanan 1,5 jam. Gue sengaja minta duluan biar Ustadz Adi Alwi yang terusin. Gue tinggal lempar pertanyaan, yang jawab Ustadz Adi Alwi. Setuju? 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 Ustadz makin galak. Jawabannya banyak. Mana tuh dicicil? Setuju? Kagak mulu lu. Kata para alim ulama, saudara, kenapa sih kita itu hidup dulu baru mati, tapi Allah nyebut mati dulu baru hidup? Jawabnya, karena kata para alim ulama, mengingat kematian jauh lebih punya daya dorong untuk kita beribadah dan mendorong kita jauh dari maksiat. Contoh, ini semua yang punya handphone tahu-tahu nih dapat WA dari malaikat Israel centang biru. Kenal malaikat Israel gak? Kenal gak? Enggak. Kenalan lu. Malaikat Israel kirim WA, ya fulan ibni fulan, ya fulanah binti fulan, jam 6 subuh, jam 6 pagi akan mati. Saya mau tanya, dari sekarang sampai jam 6 berani maksiat gak? Jawab yang kompak, berani maksiat gak? Berani maksiat gak? Kenapa gak berani? Jam 6 mau mati, betul? Betul? Saya mau tanya, dari sekarang sampai jam 6 kira-kira kita ibadah gak? Ibadah gak? Sedekah gak? Baca Quran gak? Baca, saudara. Jam 6 mau mati, saudara. Oh, amalan apapun yang kita pernah tahu bakal kita kerjain, karena kita tahu kita akan mati. Jam 6 pagi bakal mati, maka semua maksiat pasti kita tinggalkan, semua taat pasti kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu bakal mati, saudara. Nah sekarang pertanyaan, kenapa sih kita gampang maksiat? Kenapa sih kita suka ngentengin taat? Sholat ditunda-tunda, kadang kelewatan.
ibadah kita entengin? Jawabnya karena kita lupa kematian. Betul? Betul? Makanya Allah sebut, ya memang kita hidup dulu baru mati saudara, tapi Allah ingin berikan tambih bahwasanya kau akan mati, cepat atau lambat kau akan mati, sehingga ketika kita sadar kita akan mati, kita akan lebih taat saudara. Kita akan betul-betul maksimum dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita akan betul-betul menjauhkan dari segala maksiat karena kita ingat dengan kematian. Tapi saya mau tanya, mengingat-ingat kematian mendorong kita jadi taat, tinggalkan maksiat. Berarti saya mau tanya, mengingatkan kematian bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Makanya Allah sebut dulu alladzi khalaqal mauta wal hayah. Karena mengingatkan kematian punya daya dorong untuk taat, daya dorong untuk tinggalkan maksiat yang begitu kuat. Alhamdulillah. Dan enggak sampai di situ, dalam ayat Allah jelaskan juga alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa sih Allah mesti ciptakan kematian? Allah ciptakan kehidupan liyabluwakum, untuk menjadi ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara kalian yang amalnya baik? Siapa sih di antara kalian yang amalnya bagus? Para alim ulama menggarisbawahi saudara, makna ayyukum ahsanu amala yang dimaksud dengan yang amalnya paling baik adalah yang paling mengikuti aturan Allah dan yang paling dekat dengan ajarannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat, ketika Allah telah menurunkan ketetapannya untuk menciptakan Nabi Adam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menciptakan untuk muka bumi ini khalifah. Ya, dimaksud khalifah dalam ayat ini, para alim ulama mengatakan mereka-mereka yang menjalankan hukum Allah, mereka-mereka yang menjalankan wasiat-wasiat Allah. Artinya apa saudara? Kita ini diutus ke atas muka bumi ini, kita lahir di atas muka bumi ini, kita sebagai khalifah. Para alim ulama mengatakan al-khalifah dalam ayat ini, Al-Imamul Alusi mengatakan bukan hanya Nabi Adam, al-Adam wa dzurriyyatuh, Nabi Adam dan zuriyahnya, kita semua saudara. Artinya yang namanya khalifah tugasnya menjalankan aturan, yang namanya khalifah menjalankan wasiat, yang namanya khalifah punya ikatan aturan yang gak boleh dia langgar. Makanya karena dia khalifah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan penopangnya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, jami'an seluruhnya minhu, sebagai rahmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selama manusia berjalan sebagai khalifah, menjalankan aturan Allah, meninggalkan larangan Allah, dia betul-betul berdiri tegak, maka apa yang ada di langit dan di bumi Allah akan tunjukkan sebagai sumber manfaat bagi manusia. Artinya kalau mau langit bumi sesuai dengan aturannya, jaga ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, karena tugas manusia sebagai khalifah jalankan aturan Allah, tinggalkan maksiat, maka Allah akan tundukkan langit dan bumi. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, manusia diutus ke atas muka bumi, Nabi Adam dan keturunannya di atas muka bumi ini Allah perintahkan sebagai khalifah. Berarti saya mau tanya, hidup kita di dunia punya tugas atau tidak? Punya aturan atau tidak? Punya kewajiban atau tidak? Punya. Sehingga kita punya aturan dalam segala hal.
Nggak bisa seenaknya dikasih tahu ini halal boleh dimakan, ini haram tinggalin, ini wajib kerjain, ini haram tinggalkan. Itu aturan Allah. Kenapa perlu ini saya tekankan saudara? Saya nggak nyaman. Saat ini Indonesia sedang dapat ujian, betul? Di Aceh ada musibah, betul? Di Sumatera Utara ada musibah, betul? Di Sumatera Barat ada musibah, betul? Saya gunakan kata musibah. Kenapa? Saya punya ketidaknyamanan, saudara. Ada istilah menggunakan kata bencana alam. Kalau Anda tulis bencana alam dalam KBBI, artinya sebuah keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang menyulitkan, menghilangkan nyawa, harta karena sebab alam. Seakan-akan maknanya bahwasanya alam, mau lautnya, mau hujannya, mau segala yang Allah ciptakan itu sumber bencana. Penyebab bencana seakan-akan alam, seakan-akan yang menyebabkan banjir air hujan, yang menyebabkan tanah longsor air hujan. Padahal saya mau tanya, yang turunkan air hujan siapa? Jawab yang kompak, yang turunkan air hujan siapa? Yang turunkan air hujan siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala tadi kan sudah saya sebut ayatnya. Allah tundukkan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi untuk sebagai manfaat. Terus pertanyaannya Habib, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hujan itu sebagai hal yang berkah. Hujan itu juga sebagai rahmah. Artinya apa-apa yang Allah ciptakan sesuatu yang bernilai baik, dia menjadi sumber manfaat. Tapi pertanyaannya, Habib, ini kok di mana-mana seperti di Aceh misalkan, di Sumut, di Sumbar, gara-gara hujan, gara-gara iklim yang sangat ekstrim sehingga intensitas volume hujan meningkat, terjadi banjir bandang, terjadi longsor. Itu gara-gara hujan. Jawabnya bukan hujannya yang salah, bukan air hujannya yang bawa bencana, tapi tingkah laku manusianya yang jadi sumber bencana. Betul? Betul? Bukan gara-gara air hujannya, saudara. Kenapa? Al-Quran yang juga mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Sebabnya apa? Bukan karena bil mator, bukan. Bukan karena air hujan, bukan. Bima kasabat aydin nas. Gara-gara tangan manusia, gara-gara perilaku manusia, gara-gara ketamakan manusia, kerakusan manusia, kemaksiatan manusia. Itu yang menjadi sebab kenapa terjadi kerusakan. Artinya prase bencana alam ini perlu dikaji kembali. Bukan bencana karena alam, tapi bencana karena kerusakan. Bencana karena kemarukan, ketamakan, kesombongan, kemaksiatan, kemungkaran. Itulah sebab kenapa terjadi bencana. Betul? Betul? Allah yang sampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat, bentuknya banjir kek, bentuknya gempa kek, tanah longsor kek, segala macam bentuk musibah, au fil bahr, tsunami kah, apapun itu sebabnya bima kasabat aydin nas, karena pengaruh tangan manusia. Kalau diartikan makna hakiki, artinya kerusakan yang ada hukum sebab akibat. Oh, kenapa terjadi banjir? Oh, gara-gara buang sampah sembarangan. Oh, kenapa terjadi banjir? Gara-gara hutan ditebang-tebangin. Oh, kenapa terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan alam? Oh, karena terjadi ragam kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia. Percis apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara. Apa yang terjadi itu tidak lain tidak bukan karena iklim yang ekstrim, bukan. Karena saudara, iklim ekstrim bukan pertama kali terjadi.
Terlebih Indonesia berada di garis ekuator, berada di khatulistiwa, berada di pusat peredaran matahari, yang terdapat satu kelebihan, bahwasanya iklim ekstrim tersebut mampu terjaga. Tapi kenapa kok iklim ekstrim itu bisa kembali terjadi di Indonesia sampai implikasinya di berbagai macam provinsi? Jawabnya karena terjadi eksploitasi daripada hutan yang sangat-sangat mengerikan. Dan ini bukan terjadi baru, Pak Bu. Eksploitasi hutan yang terjadi di Indonesia ini peninggalan dari zaman Belanda. Lanjut ke zaman Orde Lama, dilanjutkan zaman Orde Baru, sampai ke Orde Gila. Zaman VOC saudara, saat itu mereka fokus mengalihfungsikan hutan untuk mengambil kayu-kayu jati dan mengambil penanam rempah-rempahan yang gak ada di negeri Eropa. Mereka alihfungsikan saudara, tapi tidak signifikan. Masuk Orde Lama zaman Soekarno, saat itu Soekarno belum punya banyak investor, sehingga belum banyak terjadi daripada alih fungsi hutan. Masuk Orde Baru, saat itulah terjadi ragam undang-undang yang membuka pintu investasi besar-besaran. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar berubah fungsi dari hutan menjadi lahan kelapa sawit, termasuk pertambangan, termasuk mengambil kayu demi kayu. Dan saat itu saudara, begitu banyak daripada perusahaan-perusahaan melahirkan konglomerat-konglomerat baru karena alih fungsi hutan. Dan Indonesia merupakan negara yang jadi jantung daripada paru-paru dunia, sehingga ketika hutannya dibabat, hutannya berkurang, itu mampu berpengaruh terhadap daripada kepanasan global saudara. Sehingga kenapa kemudian terjadi iklim yang ekstrim tersebut? Jawabnya karena pohon-pohon ditebang. Hutan dari ratusan puluhan ribu hektar bahkan hingga jutaan dari sekian puluh tahun, saat ini terjadi implikasinya saudara. Dari zaman VOC lanjut Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Gila. Lu tahu Orde Gila gak? Tahu gak? Tahu gak? Kalau Orde Lama itu dia punya korupsi di bawah meja, nggak kelihatan. Orde Baru korupsinya di atas meja. Orde Gila meja-mejanya dikorupsi. Gila gak? Gila gak? Gila gak? Namanya juga Orde Gila. Saudara, yang terjadi saat ini merupakan bukti nyata bagaimana Al-Quran betul-betul menampakkan kerusakan bukan karena hujannya, bencana bukan karena alamnya, tapi bencana karena perilaku manusianya, karena kemaksiatannya. Maka kata bima kasabat aidin nas itu bisa diartikan secara hakikat. Tadi hukum sebab akibat. Kenapa terjadi longsor? Karena pohonnya ditebang. Kenapa terjadi banjir? Karena tidak ada daripada hutan untuk meresapkan air. Karena ada yang mengatakan apa fungsinya dan apa pengaruhnya. Saudara, hutan itu memiliki fungsi. Pohon-pohon yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun itu memiliki akar yang besar. Dia mampu mencekram begitu kuat ke dalam tanah, termasuk untuk meresapkan air, sehingga air yang turun dari langit itu tidak semua mengalir kepada jaluran air saudara. Ada yang disimpan di tanah, ada yang disimpan di batang pohon. Saya tinggal di Markas Syariah Megamendung. Saya lihat saudara, daerah-daerah tebing yang longsor pasti nggak ada pohonnya saudara. Tapi daerah-daerah yang pohonnya lebat, pohon-pohon tuanya banyak, pohon-pohon yang punya akar tunggang yang kuat, nggak pernah longsor saudara. Selama saya hampir dari 2015 sampai tahun ini, hampir 12 tahun lebih saya berada di Markas Syariah, saya bisa mempelajari secara singkat saudara. Saya melihat pohon-pohon yang besar dan kuat nggak akan berimplikasi, tidak ada longsor, air begitu bagus, nggak ada becek di depannya saudara. Kenapa? Karena tanah akan kuat ketika ada pohonnya saudara. Makanya gak heran
dari foto satelit yang terjadi baik di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terjadi banyak daripada pembabatan hutan. Sehingga kita saat ini sebagaimana dalam pidato Imam Besar di dalam reuni 212 telah mengingatkan agar pemerintah Republik Indonesia segera menaikkan status bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional. Sampai saya datang ke tempat ini, saya dapat laporan saudara, apa yang terjadi di Aceh lebih berat daripada kasus tsunami tahun 2004. Kalau dulu tsunami hanya sekitar pesisir saudara, tapi saat ini bukan hanya pesisir yang kena, tengah wilayah Aceh kena. Dan saat ini sampai daerah-daerah yang nggak ada longsor, tapi terputus aksesnya, nggak ada logistik, mereka kelaparan, mereka kesusahan. Dan saat ini begitu luar biasa saudara, saat ini nggak sedikit mereka dalam keadaan sulit, dan sulit juga bantuan masuk. Kami Front Persaudaraan Islam, kawan-kawan DPW hampir semuanya terkena saudara. Begitu juga yang di Sumatera Utara termasuk Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah apresiasi tinggi kepada para laskar yang walaupun rumah mereka ikut terdampak, yang walaupun keluarga mereka juga terkena, tapi mereka tetap terus menerus menjadi penyambung amanat yang dititipkan kepada Front Persaudaraan Islam untuk selalu hadir sebagaimana perintah Imam Besar dan perintah Imam Pusat untuk selalu hadir untuk rakyat dan umat dikala bencana terjadi. Takbir, takbir. Makanya saudara, kita minta pemerintah pusat untuk segera menaikkan statusnya. Apa yang menghalangi Anda wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan statusnya menjadi status daripada bencana nasional? Sehingga saat ini muncul saudara narasi demi narasi. Apakah ketidakinginan Presiden menaikkan statusnya menjadi bencana nasional? Apakah karena Bapak Presiden atau kroni-kroninya atau menteri-menterinya ikut andil karena perusahaan-perusahaannya lah, termasuk daripada perusahaan yang punya ragam perusahaan kebun-kebun sawit yang mengalihfungsikan hutan saudara. Maka kita minta Bapak Presiden, satu, segera naikkan status bencana menjadi bencana nasional. Dua, lakukan investigasi khusus agar membuka secara lebar perusahaan-perusahaan mana saja, konglomerat mana saja yang punya andil terhadap kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, termasuk di Aceh, untuk mereka betul-betul dikenakan hukum yang seberat-beratnya, karena sudah hampir 1000 saudara korban nyawa, belum yang hilang, belum yang masih dalam tumpukan tanah saudara yang belum bisa dievakuasi. Ini sudah makan banyak korban, dan ini bukan hanya di tahun 2025 saudara. Banjir bandang di Aceh itu terjadi 2022, 2023, begitu juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini hanya menjadi akumulatif yang terjadi dalam satu waktu saudara. Artinya alam sudah betul-betul memberikan atharnya, telah memberikan identitasnya agar rakyat, pejabat, ulama untuk perhatian. Sudah terlalu banyak luka yang digores terhadap negeri ini, sudah terlalu banyak kemaksiatan yang dibiarkan, terlalu banyak kemungkaran yang dipertontonkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada apa teguran untuk kita semua. Maka yuk mari, selama hayat masih di kandung badan, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, kita tidak terkena bencana. Maka yuk mari, jangan lupakan saudara-saudara kita, jangan lupakan doakan mereka, jangan lupakan sisihkan harta kita, termasuk jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan sampai melakukan ragam kerusakan baik secara hakiki maupun majazi, yaitu melakukan ragam maksiat. Maka saya mau tanya semua hadis ini sebelum saya tutup, siap jaga ketaatan kepada Allah? Siap jalankan perintah Allah? Siap tinggalkan larangan Allah? Takbir. Mudah-mudahan wilayah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jakarta dijauhkan dari musibah. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan mudah-mudahan saudara kita di Aceh, Sumut, Sumbar dan seluruh wilayah yang mendapatkan ujian segala musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibah mereka. Allah ganti segala apa yang ada dari mereka, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Dan mereka yang telah wafat, mudah-mudahan diterima mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Terkhusus kita baca suratul Fatihah untuk almarhumah Ustadzah Umi Yati Nuraini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa beliau, diangkat segala derajatnya, diterima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan seluruh keturunannya bisa melanjutkan perjuangannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna salih li amwatihim wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan bubar dulu. Ada Ustadz Adi Alwi, ada Ustadz Haris, begitu juga guru-guru kita yang lain. Saya mohon pamit, saya mohon izin, saya mesti meninggalkan tempat ini, dan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Nur Zaini Suwanda, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Beliau ini guru Al-Fakir, dari Al-Fakir masih di Aliyah Jamiyat Khair mengaji di Masjid Al-Islah, sampai Al-Fakir tidak punya adab duduk bersandingan dengan beliau karena kebesaran hati beliau. Saat ini beliau menjadi majelis syuro di DPP FPI yang selalu membimbing kami pengurus-pengurus Dewan Tanfidz. Mudah-mudahan beliau selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar terus membimbing kita kaula muda yang saat ini diberikan amanah yang tidak ringan untuk memimpin front persaudaraan Islam. Dan mudah-mudahan majelis Muassasah Al-Islamiyah Raudhatul Muta'allimat yang juga merupakan menjadi athar daripada peninggalan almarhumah betul-betul dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat ilmu dari guru kita Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.